Kisah Niluh Putu, mu'alaf dari Jembrana Bali yang pilih berkiprah di Lasismu. Niluh Putu, mu'alaf dari Jembrana Bali ini memilih berkiprah di Lasismu sebagai jalan berfastabikul khairat. Pertemuan perempuan bernama lengkap Niluh Putu Yunita Prihatini mulai kecil sampai kelas 10 SMA mengikuti agama leluhurnya yakni Hindu. Kini perempuan berusia 46 tahun ini memeluk Islam dengan nama muslimahnya Yulia Hasan. Lahir di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali ini baru tahun 2005 berubah kepercayaan menjadi mu'alaf. Nita, sapaan akrabnya, saat sekolah di SMA Negeri Negara mengalami sakit yang tidak biasa yaitu penyakit non-medis. Sudah dibawa berobat kepada orang sakti di daerahnya. Kemudian berdasarkan kesepakatan keluarga, Nita dirawat oleh pamannya beragama muslim. Di sinilah Nita mulai mengenal agama Islam dan sudah mulai tumbuh ketertarikan pada agama Islam. Nita yang sebelumnya tidak tahu apa-apa itu Islam kecuali saat bom Bali. Sehingga pada saat itu yang diketahui Islam itu adalah teroris. Selama dalam perawatan pamannya itu, keyakinan beragama Nita mulai luntur. Ditambah lagi saat mendengar suara orang mengumandangkan seruan tidak jelas, tapi membuat hatinya tenang dan rasanya ingin bersujud. Setelah mendengar surat itu, Nita bertanya kepada pamannya. Surat itulah yang dikenal sebagai azan. Tidak berapa lama penyakit Nita sembuh dan kembali ke rumah orang tuanya. Sampai ketika lulus SMA dan masuk perkuliahan, Nita tidak mengalami hal aneh lagi. Namun saat kuliah, Nita mendapat julukan dukun cantik dari negara yang menurut sebagian teman, Nita ini aneh. Sering mengomongkan soal ritual agama Islam yang tentu saja asing di kalangan teman kuliah yang didominasi Hindu. Usai kuliah, Nita keluar masuk di perusahaan hingga pada tahun 2005. Masuk di perusahaan daerah Jembrana Bali. Dan pada saat bekerja di sebuah perusahaan daerah, Nita dipercaya perusahaan namun ada hal yang membuat Nita harus pulang karena permintaan orang tua. Setelah undur diri dari pekerjaan, Nita pulang ke rumah orang tuanya yang lagi di negara. Pada saat itulah Nita sering bermimpi mencium batu hitam legam yang pada saat ditanyakan papanya juga tidak tahu. Akhirnya pada hari ketiga mimpinya, Papa Nita mencari informasi ke pamannya yang terdahulu mengobatinya. Ya akhirnya mendapat jawaban itu adalah batu Hajar Aswad yang ada di Mekah. Mungkin namamu adalah bagian dari umat muslim, kata pamannya. Tak berapa lama Nita kembali bekerja di perusahaan daerah. Namun setelah kejadian itu, dia mulai goyah dengan agama lamanya dan mencari tahu tentang ajaran Islam dengan membaca berdiskusi dengan paman serta seorang ustadz. Hingga satu saat ketika membaca kitab Hindu ada statement yang membuat janggal di pikiran saya. Statement tersebut mengatakan hanya orang bodoh yang menyembah sesuatu yang tidak maha kuasa. Dan itu berbanding terbalik dengan tujuan umat Hindu, yakni untuk mencapai maksa dalam artian tidak ada kembali ke dunia. Namun kenapa ada dogma reinkarnasi jika tujuannya adalah moksa? Menurut Nita ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Setelah membaca itu, keyakinan Nita semakin goyah dengan agama lamanya. Dengan bekal sedikit pengetahuan tentang Hindu, Nita mulai sering sharing dengan saudara Hindu untuk menanyakan hal itu. Namun jawaban yang didapatkannya sangat mengecewakan. Bahkan kakeknya yang seorang mengaku di pura keluarga besarnya mengucapkan dan mengatakan, "Kamu masih kecil dan kamu belum suci. Sebelum membaca kitab tersebut harus mewintan atau pembersihan terlebih dahulu. Jika kamu teruskan membaca itu padahal kamu belum cukup mengetahui dasar-dasar Hindu dengan kuat, bisa gila kamu," kata kakek Nita. Mendengar ucapan tersebut aneh menurut Nita. Jika kitab suci yang berisi pengetahuan tidak bisa dinalar dengan akal pikiran manusia, hanya percaya dogma saja. Ketika melakukan sharing dengan saudara yang muslim, jawaban berbeda dan lebih masuk akal didapatkan. Di antaranya adalah dosa seseorang itu hanya diterima orang tersebut dan kehidupan di dunia ini hanya sementara, yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Selain itu diperkenalkannya hal-hal baik sejak kecil antara lain saat bayi sudah mulai didengarkan suara azan dan bacaan kitabnya yakni Al-Quran. Pada saat itu Nita tetap pada agamanya yang semakin goyah dan bimbang. Karena merasa tidak lagi memiliki keyakinan di Hindu, akhirnya Nita mencari keyakinan di tempat datuk yang beragama muslim. Selama sepekan di sana saya selalu bermimpi tentang nenek moyang buyut yang datang membawa sesuatu. Di malam pertama mimpi dibawakan mukena, malam kedua dibawakan tasbih, dan malam ketiga dibawakan Al-Quran katanya. Selama di rumah datuk Nita mulai belajar kalimat syahadat, rukun iman dan rukun Islam.
Pada hari keempat setelah Asyar, Nita berucap kepada Datuk supaya jangan dilepas dan Nita minta dibimbing untuk menjadi umat Rasulullah. Akhirnya setelah maghrib, Datuk mengajak Nita ke rumah seorang ustadz untuk membaca kalimat syahadat. Saat itu hati dan jiwa saya tenang, damai. Walau saya tahu orang tua saya akan sangat kecewa karena posisi saya pindah keyakinan saat masih gadis. Karena sesuatu hal, akhirnya Nita meninggalkan Bali untuk bekerja di Bogor. Namun karena masih ada permasalahan di perusahaan daerah, maka dia harus kembali ke Jembrana, kepulangan dari Bogor. Nita tinggal di rumah kakek untuk menjaga dan merawatnya. Nita menjelaskan, usai kembali dari Bogor dia bertemu seseorang yang dianggap mengerti tentang Islam dan kebetulan adalah seseorang pimpinan Muhammadiyah di Jembrana. Karena masih sedikit mengenal Islam, maka kesempatan untuk lebih jauh tahu tentang Islam bisa didapatnya. Saya menganggap beliau itu guru spiritual saya. Setelah menikah, hubungan dengan guru spiritual semakin akrab karena saya merasa nyaman dan suami yang mendampingi. Sampai pada tahun 2017, saat Lazismu Jembrana berdiri, Nita diminta membantu semampunya. Hal ini karena Nita masih terkait dengan perusahaan daerah. Di perusahaan daerah, Nita menduduki jabatan sebagai kepala bagian tata usaha dan personalia. Karena jabatan inilah, Nita kewalahan dan tidak tenang dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, Nita memilih keluar dari perusahaan daerah. Sampai pada tahun 2018, Nita mengalami cobaan yang berat, suaminya meninggal. Pada saat itu, Amil Lazismu berdatangan untuk memberikan support kepada Nita yang sampai sekarang masih diingatnya. Sejak itu Nita mencurahkan segala yang dimiliki untuk Lazismu. Karena tanggung jawab sebagai kepala kantor Lazismu itu berat, apalagi di daerah yang berpenduduk yang minoritas Islamnya. Saya berjanji siap mengembangkan dan membantu Lazismu Jembrana agar dikenal di seluruh dunia. Meskipun sudah menjadi mu'alaf, Nita tetap menjaga hubungan keluarga yang non-muslim. Contohnya, saat hari raya, agama Hindu dia masih menghadiri sebagai bentuk silaturahmi, kendati tidak mengucapkan selamat. Karena sesuatu hal, akhirnya Nita meninggalkan Bali untuk bekerja di Bogor. Namun karena masih ada permasalahan di perusahaan daerah, maka dia harus kembali ke Jembrana, kepulangan dari Bogor. Nita tinggal di rumah kakek untuk menjaga dan merawatnya. Nita menjelaskan, usai kembali dari Bogor dia bertemu seseorang yang dianggap mengerti tentang Islam dan kebetulan adalah seseorang pimpinan Muhammadiyah di Jembrana. Karena masih sedikit mengenal Islam, maka kesempatan untuk lebih jauh tahu tentang Islam bisa didapatnya. Saya menganggap beliau itu guru spiritual saya. Setelah menikah, hubungan dengan guru spiritual semakin akrab karena saya merasa nyaman dan suami yang mendampingi. Sampai pada tahun 2017, saat Lazismu Jembrana berdiri, Nita diminta membantu semampunya. Hal ini karena Nita masih terkait dengan perusahaan daerah. Di perusahaan daerah, Nita menduduki jabatan sebagai kepala bagian tata usaha dan personalia. Karena jabatan inilah, Nita kewalahan dan tidak tenang dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, Nita memilih keluar dari perusahaan daerah. Sampai pada tahun 2018, Nita mengalami cobaan yang berat, suaminya meninggal. Pada saat itu, Amil Lazismu berdatangan untuk memberikan support kepada Nita yang sampai sekarang masih diingatnya. Sejak itu Nita mencurahkan segala yang dimiliki untuk Lazismu. Karena tanggung jawab sebagai kepala kantor Lazismu itu berat, apalagi di daerah yang berpenduduk yang minoritas Islamnya. Saya berjanji siap mengembangkan dan membantu Lazismu Jembrana agar dikenal di seluruh dunia. Meskipun sudah menjadi mu'alaf, Nita tetap menjaga hubungan keluarga yang non-muslim. Contohnya, saat hari raya, agama Hindu dia masih menghadiri sebagai bentuk silaturahmi, kendati tidak mengucapkan selamat.